Hanya di Indonesia ini, ketika orang Kristen beribadah atau kegiatan orang Kristen dibubarkan oleh ormas-ormas ataupun sekelompok orang, setelah menghancurkan, setelah membubarkan orang dan mengganggu orang yang sedang beribadah, mereka tinggal mengklarifikasi dan meminta maaf. Jika umat Kristen atau umat lain menghancurkan tempat ibadah kalian, mungkin kalian tidak mengakui tempat ibadah, oke. Pas kalian yasinan, dihancurkan rumah kalian. Setelah dihancurkan, setelah hancur sehancur-hancurnya, viral, lalu orang Kristen itu bikin video seperti ini. Apa kalian terima? Karena biar bagaimanapun ini merupakan tanggung jawab kita bersama, sebagaimana pesan Pak Menteri Agama untuk bisa menjaga harmonisasi dan kerukunan umat beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kumaha damang. Semoga kalian selalu berada dalam keadaan sehat walafiat ya guys. Oke, kali ini kita akan membahas kejadian yang viral ya kemarin, di mana sebuah insiden yang tidak mengenakan hati, dan tentunya kejadian ini sungguh bikin heboh dan viral seluruh Indonesia. Oh my god! Yaitu sebuah peristiwa di mana saudara-saudara kita kaum nonis itu sedang melakukan sebuah ibadah yang dilaksanakan tepatnya di Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Nah, kejadian itu di mana terjadi sebuah insiden pengerusakan oleh beberapa oknum warga setempat yang tentunya tidak diharapkan ya oleh kita, karena memang dengan kejadian ini itu sungguh mencoreng citra sebuah daerah Provinsi Jawa Barat yang dimana masyarakat dan warganya itu menjunjung tinggi toleransi dan keharmonisan ya antar umat beragama. Nah, dalam kejadian ini tentunya alhamdulillah sudah ditangani oleh Polres Sukabumi, dan dalam kejadian ini juga sudah ditetapkan beberapa tersangka oleh Polres Sukabumi. Ya alhamdulillah dengan kejadian ini semoga kedepannya tidak terjadi ya. Dan tentunya dalam kejadian ini ada beberapa reaksi dari beberapa teman kita di medsos ataupun warganet yang sudah berkomentar atas kejadian ini. Dan beberapa komentar ini saya sudah rangkum dalam satu video ya. Oke guys, langsung saja ke videonya. Mari kita simak baik-baik. Aneh bin ajaib. Hanya di Indonesia ini, ketika orang Kristen beribadah atau kegiatan orang Kristen dibubarkan oleh ormas-ormas ataupun sekelompok orang, setelah menghancurkan, setelah membubarkan orang dan mengganggu orang yang sedang beribadah, mereka tinggal mengklarifikasi dan meminta maaf. Sementara kalau orang Kristen sedikit salah ngomong tentang agama mereka, langsung dipenjarakan, langsung didemo berjilid-jilid. Memang di negara Indonesia ini luar biasa. Coba kita simak video minta maaf dari sekelompok atau dari lembaga keagamaan dari Cidahu, Sukabumi. Ini videonya. 2025, tahun di mana negara luar yang diperdebatkan adalah tentang riset, teknologi, rencana bangsanya ke depan, tapi berbeda dengan orang-orang yang ada di bangsa ini. Perdebatan tentang agama, perdebatan tentang izin dan rumah ibadah, semena-mena melakukan tindakan kepada orang yang berbeda keimanan, beragama tapi implementasinya tidak ada. Kelihatannya
Tuhan, tapi tindakannya seperti orang yang kesetanan. Merasa kalau kebebasan itu hanya mereka yang bisa melakukannya. Tidak ada istilah berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Tidak ada yang mengingatkannya. Yang lain seakan-akan mendukungnya. Agama mana yang mengajarkan kebencian sesama anak bangsa, menghina, menghujat, merendahkan hanya karena beda iman, beda kepercayaan? Memalukan. Salam. Oke, buat bapak-bapak dan para tokoh agama, saya sangat miris melihat video seperti ini. Dengan gampangnya, dengan gamblangnya kalian berbicara, kami akan mengganti rugi, minta tolong kepada pemilik rumah untuk tidak dijadikan tempat ibadah atau tempat apa yang berbau dengan kegiatan-kegiatan Kristiani. Lucu sekali. Lucu. Ini Indonesia. Undang-undang telah melindungi seluruh umat dalam melaksanakan ibadah, dalam memilih agamanya. Kok kalian seperti itu? Kalian tahu, kalian berpeci, kalian berjubah, tahu agama, tahu aturan, bisa membaca. Miris sekali saya melihatnya. Seakan-akan kalian tidak bersalah, dengan gampangnya kami akan mengganti rugi. Bukan masalah itu, guys. Sudah sering berulang seperti ini. Meminta pula jangan dibawa ke jalur hukum. Enak sekali jidat kalian ngomong seperti itu. Kalian tidak memikirkan hati dan perasaan orang-orang yang telah kalian sakiti, terutama umat Kristen seluruh Indonesia, bahkan mungkin internasional ada yang melihat. Miris sekali. Mohon maaf Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, tolong turun tanganlah Pak. Kasihan yang minoritas Pak. Sudah banyak kejadian, bukan cuma di kejadian yang kemarin di Cilandak itu, kayak kasihan Pak. Setelah kejadian, setelah viral, dengan gampangnya kami minta maaf, kami akan ganti rugi, kami gini. Saya mau bertanya kepada seluruh umat muslim, jika umat Kristen atau umat lain menghancurkan tempat ibadah kalian, mungkin kalian tidak mengakui tempat ibadah, oke. Pas kalian yasinan, dihancurkan rumah kalian. Setelah dihancurkan, setelah hancur-hancur-hancurnya viral, lalu orang Kristen itu bikin video seperti ini. Apa kalian terima? Sedih saya menengok bangsa ini seperti ini. Tolong Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, kami umat Kristen meminta tindakan yang benar-benar berkeadilan, karena kita ini sama-sama berjuang untuk merdeka, karena kita ini dulunya sama-sama bahu-membahu untuk memerdekakan bangsa ini. Kenapa sekarang begini? Terima kasih. Semoga di wilayah lain ini tidak pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi dan tidak pernah terulang. Ini hati kami, ini pemikiran kami. Terima kasih. Nah, itu dari beberapa reaksi dan beberapa komentar dari warganet atas terjadinya insiden pengerusakan di Kecamatan Cidahu. Dan tentu saja setelah kejadian ini, pihak dari Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi dan langsung memberikan pernyataan dalam sebuah video yang saya rangkum. Yuk simak baik-baik. Pak, kegiatan hari ini? Kegiatan hari ini tentunya kita ingin melakukan kunjungan secara langsung, karena kemarin kita sudah mendapatkan laporan dari beberapa pihak terkait dengan kejadian di hari Jumat kemarin, dan hari ini kita membawa tim dari Kementerian Agama, Forum Komunikasi Umat Beragama untuk memotret secara langsung situasi dan kondisi terkini di lokasi. Jadi kita masih pelajari dari aspek hukum juga.
keluarga maupun dari aspek sosial lainnya. Yang jelas bahwa kejadian ini ya, perlu perhatian dari semua pihak, karena biar bagaimanapun ini merupakan tanggung jawab kita bersama, sebagaimana pesan Pak Menteri Agama untuk bisa menjaga harmonisasi dan kerukunan umat beragama. Ini salah satu tugas pokok kita gitu sebagai warga negara Indonesia yang baik. Langkah-langkah yang akan diambil oleh dari mereka sendiri dari hasil kunjungan kita hari ini, kita akan sampaikan kepada pimpinan kita di Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta. Untuk selanjutnya kita bersama-sama dengan aparat setempat, pemerintah kabupaten, Kesbangpol, dan seluruh aparat lainnya yang terlibat untuk bagaimana bisa memberikan solusi terbaik terhadap saudara-saudara kita yang mungkin hari ini masih trauma gitu ya, atau hal-hal lainnya lah, bisa hidup sehat kembali seperti semula gitu. Jadi beraktivitas seperti sedia kala. Kita juga sudah memberikan atensi kepada aparat kita yang ada di lingkungan kecamatan untuk senantiasa menjaga kondisivitas pasca kejadian kemarin. Mudah-mudahan masyarakat juga hari ini bisa bisa lebih tenang, bisa lebih kondusif dan tidak terbawa oleh suasana kemarin itu. Harapan atau imbauan Pak supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari seperti apa Pak? Kita mendukung langkah-langkah yang disampaikan oleh pemerintah untuk bagaimana kedepannya masyarakat kita juga bisa harmonis gitu. Secara intensif mungkin kita akan menginstruksikan aparat kita yang ada di lapangan di lingkungan kecamatan untuk senantiasa melaporkan apabila ada hal-hal yang bisa memicu terjadinya kejadian serupa, supaya kita juga bisa cepat untuk melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Cukup ya, terima kasih Pak. Nah, itu video pernyataan dari Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, Bapak Dedi Wijaya. Dalam video tersebut, beliau mengatakan bahwa kejadian ini sungguh disayangkan ya. Dan kedepannya semoga kejadian ini tidak terulang lagi karena memang sangat disayangkan sekali. Setelah kejadian viral yang begitu memilukan ya, yang ada di Kecamatan Cidahu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi langsung turun ke lapangan dan langsung pergi ke Kecamatan Cidahu untuk melihat situasi yang ada pasca kejadian insiden pengrusakan tempat ibadah. Nah, bagaimana videonya? Yuk simak baik-baik. Ya Pak. Ini siapa? Ini anaknya si Yongki nih. Anaknya Yongki. Iya. Iya Pak, saya yang nunggu sini Pak. Ini Bapak Yongki itu. Iya Pak. Oh, yang kemarin ngungsi dulu. Iya Pak. Ini istrinya Pak. Oh, ibu istrinya. Istrinya Pak Yongki. Iya. Jangan nangis ya. Baru aja Bapak kesini Pak. Terima kasih kepada Pak Kapolda Jabar, Pak Kapolres Palabuhan Ratu dan seluruh jajaran yang sudah bertindak cepat. Tadi malam berdasarkan informasi yang saya terima sudah ditetapkan 7 tersangka perusakan rumah Ibu Nina yang berada di Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Dan proses hukumnya akan berjalan dan kita kawal, dan saya minta masyarakat untuk kembali hidup tenang, tentram, dan saling menghargai serta saling menghormati. Salam untuk semuanya, mari kita jaga negara ini dengan spirit toleransi, menghormati kebebasan beragama dalam setiap kehidupan kita. Salam hormat untuk semuanya. Hatur nuhun.
Nah, begitu penjelasan dari Bapak Aing kita Gubernur Jawa Barat Kang Dede Mulyadi, di mana beliau langsung menginstruksikan kepada Kapolda Jabar untuk menyelidiki tentang kasus pengerusakan tempat ibadah di Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dan hasilnya ditetapkan 7 tersangka oknum pengerusakan tempat ibadah. Dan berita ini tentunya menjawab keraguan ataupun insiden yang ada di Kecamatan Cidahu ini, bahwa petugas polisi sudah cepat bereaksi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dan kita harapkan semoga kedepannya kejadian ini tidak terulang lagi, karena bagaimanapun juga di Indonesia ini, khususnya Jawa Barat, harus tercipta suasana lingkungan yang toleransi, harmoni, dan saling menjaga ketentraman antar warga. Karena filosofi dari Kang Dede Mulyadi itu adalah Jawa Barat istimewa, dan tentunya istimewa itu yaitu harus saling menghormati keyakinan satu sama lain. Oke guys, mungkin segitu aja dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video-video ini kepada teman-teman kalian. Dan juga sampai jumpa di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.